Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami muliakan. Syukur alhamdulillah kita masih bisa ada kesempatan untuk menjalankan amal soleh, yaitu sholat berjamaah isya dilanjutkan sholat sunnah tarawih. Sekarang ini kultum karena tadi sudah disinggung sama Pak Ketua, cepat dan kilat. Jadi saya akan berbicara hanya dua hal. Karena Pak Ketua tadi dua hal, saya dua hal juga ini. Yang pertama yang sudah biasa sampean amalkan dan dibaca. Allah punya sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih. Jadi dalam arti kalau menurut tafsir, pengasih ini semua makhluk ciptaannya Allah kasih, tidak ada perbedaan. Termasuk di dalamnya adalah manusia. Semua kebutuhannya Allah kasih. Namun begitu manusia diusahakan atau dikasih kesempatan untuk berusaha bagaimana menutupi kebutuhan supaya butuh itu lengkap. Itulah manusia. Yang kedua, Ar-Rahim. Ini khusus untuk orang mukmin. Sampai buka kitab kecil Al-Ibris itu, tafsir. Jadi Al-Mu'min itu manusia yang beriman ini ada dua hal. Beruntungan kepada kita semua sebagai orang yang beriman. Yang pertama dikasih urusan dunia, yang kedua dikasih urusan akhirat. Insya Allah besok di akhirat kita akan dikasih Allah yang namanya kenikmatan, yaitu surganya Allah. Allahumma amin. Benar ini. Asal kita berjuang, berusaha bagaimana untuk meraih surganya Allah. Tentunya kalau kita buka ini Ramadan, la'allakum tattaqun. Jadi orang yang bertakwa. Nah, kesimpulannya kalau kita sudah dikasih dan sudah dikasih di dunia dan akhirat, kita harus bersyukur. Alhamdulillah. Benar. Kalau saya lihat ini pasukan khusus ibaratnya ya di depan ini kan. Jadi pasukan khusus ini harus, kalau saya lihat kan udah 60 ke atas semua ya. 60 ke bawah. Pasukan khusus ini siap kapan saja. Benar, pasukan khusus ini. Ya. Jadi tambah bersyukur. Allah masih bisa gerakkan langkah dari rumah ke masjid. Alhamdulillah. Allah masih menggerakkan kita bertakbir, mengangkat tangan. Alhamdulillah. Allah bisa menggerakkan kita untuk sholat. Sebelum masuk ke masjid, kita semua berdoa, Allahumma firli dhunubi abwaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah aku, bukalah pintu rahmatmu. Rahmat, kasih sayang. Alhamdulillah. Kalau kita sudah bersyukur dalam secara kadar yang tinggi, insya Allah punya sifat qanaah, bersyukur. Alhamdulillah. Kita jangan melihat dunia urusan dunia itu ke atas, jangan usah repot. Kita syukuri nikmat yang ada. Ini ada lagunya, nikmat yang ada. Kita syukuri nikmat yang ada. Ya, ada lagunya ini, nikmat syukuri yang ada. Alhamdulillah, walaupun toh sedikit, kalau kita bisa mensyukuri dengan kadar yang tinggi, insya Allah kita bisa mutmainnah, tenang jiwanya. Jiwanya tenang. Orang geragas, benar. Jiwanya tenang. Kalau sudah jiwa tenang, timbullah qanaah, saling menerima. Cuma satu urusannya, kita harus berusaha maksimal sesuai dengan bidang dan fak masing-masing. Inilah. Itu alhamdulillah, walaupun toh sedikit kita punya rezeki, misalkan karena namanya sudah pensiun misalkan kan, jadi nggak ada sabetan kan.
Ya kan nggak ada sabtan. Ini adanya disapir. Ya kan? Tapi alhamdulillah kan masih punya, masih ada rezeki. Walaupun sedikit, kita syukuri agar jiwa kita menjadi tenang. Kalau tenang, ya Tuhan nafsul mutmainnah. Jadi yang berbicara akal bukan nafsu. Nafsul mutmainnah, jiwa yang akan tenang akan menimbulkan kesyukuran kita yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Walaupun sedikit alhamdulillah. Kalau bisa ya banyak. Ya. Kemarin kan disinggung itu. Jadi kalau kita mau hebat, pola 3 ini harus teratur. Pola makan, pola hidup, pola pikir. Nah pola makan kita intinya syukur aja lah. Iya, makan sehari harus 3 kali misalkan. Adanya sekali ya alhamdulillah lah, syukur aja. Kalau mau 3 kali gimana? Cuma 3 kali adanya sekali. Alhamdulillah, syukur ya. Kenyangnya sama, ke WC-nya sama kan? Itu alhamdulillah. Jadi, lah pola hidup ya kalau kita bersyukur Pak, alhamdulillah. Jadi penyakit kalau menurut dokter itu kalau kemarin disinggung masalah di perut, tapi kalau saya sendiri saya berpendapat penyakit adanya itu pertama vital itu akal atau pikir. Kalau pikir kita selalu digas ibarat kayak motor, sehernya nggak kuat, digas full terus, turun mesin, bisa turun mesin. Mulai alhamdulillah kita syukurilah. Jadi pola yang 3 ini intinya harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjadi orang yang bersyukur menerima nikmat yang ada. Ya kan? Pantas Allah Ta'ala dalam firman-Nya itu barang siapa mensyukuri nikmat akan aku tambah kenikmatan. Tapi ini kan ini teori Pak. Kalau kita biasanya teori ini bisa dibaca alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak cukup alhamdulillah. Salah satu bentuk syukur sampan sujud, kita semua sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah itu mengagungkan Allah. Itu salah satunya antara syukur itu. Alhamdulillah bisa apa namanya ke masjid syukur alhamdulillah. Alhamdulillah langkah kaki kita itu sudah diperhitungkan oleh Allah. Ada perhitungan tertentu itu. Kaki kita melangkah kalau niat ibadah ke masjid itu. Kenapa? Karena Allah mempunyai tugas penting di dalam urusan manusia itu. Allah memerintah 2 menterinya, 2 malaikat namanya Raqib dan Atid. Itu dicatat insya Allah. Tidak ada yang sia-sia hidup ini Pak. Benar, tidak ada yang sia-sia. Untuk itu ya, karena ini kultum singkat kilat ya. Pertama kita harus mensyukuri apa yang ada, jangan dibalik adanya apa kita syukuri ya. Kalau adanya apa bisa membelati. Lah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian itu karena bulan puasa ini ibu-ibu harus peka juga ini sama bapak-bapak, siapkan yang hangat-hangat. Benar. Kalau sudah 60 sana siap hangat-hangat gitu. Makan aja nasinya harus hangat. Ya kan sayurnya harus hangat. Semua serba hangat. Karena fisiknya sudah enggak memungkinkan lagi untuk sudah lemah semua. Kita harus sadar itu. Ibunya juga harus tahu. Siapkanlah yang hangat-hangat itu. Nasi ya jangan panas tapi hangatlah. Ibunya tuh harus siapkan itu. Kalau adem, kalau masih muda sih cuma bebas saja. Tapi kalau sudah berumur itu harus hangat-hangat itu. Ya, jadi ibu-ibu itu harus peka itu bapaknya itu. Kalau saya takutnya ini kan menjalankan puasa, nasinya adem, airnya nggerutu, ya kan? Gak ikhlas puasanya, waduh bisa berabe. Siapkan yang hangat-hangat. Terutama itu kalau kita punya susu yang hangat juga, kopi hangat, pokoknya serba hangat lah. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin barangkali kalau ada yang sedikit ilmu ini dari Allah datangnya,
Kalau salah ya kehilapan saya pribadi, kurang lebih maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.